Kenapa harus bicara tentang 10 tahun ke depan? Langsung saja buat mereka tidak punya masa depan, bukankah itu lebih baik? Zhang Yi berkata dengan nada datar. Setelah kembali nanti, dia akan segera mulai bertindak menyingkirkan 5 ras kuno satu persatu. Lebih baik tidak memulai, tetapi jika sudah memulai, maka tidak boleh berhenti. Lagi pula, memang orang-orang dari 5 ras itulah yang bersekongkol melawannya. Jika dia membalas dan membunuh mereka, itu sepenuhnya masuk akal. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Namun sebelum kita kembali, tingkatkan dulu kekuatan kita semaksimal mungkin. Zhang Yi tidak banyak bicara. Ia langsung mengeluarkan sumber-sumber energi yang berkilauan dari ruang dimensi lain. Dalam sekejap, indeks energi di seluruh ruang kendali utama melonjak liar. Alarm bahkan belum sempat berbunyi, sudah dimatikan secara manual oleh Lu Keran. Puluhan sumber energi dengan kekuatan mengerikan itu dibungkus oleh kekuatan ruang milik Zhang Yi, melayang di dalam kabin, memancarkan cahaya energi yang kuat. Kekuatan semacam itu membuat setiap orang merasakan hasrat paling primitif dari dalam jiwa mereka. Itu adalah sumber yang bisa membuat tingkat kehidupan melompat. Puluhan sumber tingkat uskup. 5 peradaban kuno telah mengumpulkan sumber daya selama bertahun-tahun, memilih para jenius terbaik, dan mengerahkan seluruh kekuatan bangsa untuk membesarkan mereka. Dan sekarang, semuanya menjadi makanan bagi Zhang Yi untuk memperkuat orang-orang di sekitarnya. Gelombang energi yang mengerikan. Yang Xin berdiri di samping, kilatan keterkejutan muncul di mata cerahnya. Ini pertama kalinya aku melihat puluhan sumber dari manusia super tingkat uskup muncul bersamaan. Reaksi tingkat energi seperti ini sepenuhnya melampaui semua sumber yang pernah kita lihat sebelumnya. Zhang Yi duduk di kursi kapten miliknya. Tubuhnya sedikit bersandar ke belakang, menunjukkan sikap santai. Sejak aku naik ke tingkat kesatria, aku menyadari satu masalah. Ia berbicara dengan tenang, suaranya bergema di dalam kabin yang sunyi. Tingkat kehidupan kita telah mengalami lompatan kualitatif. Seperti seekor gajah, tidak peduli seberapa banyak ia memakan semut, tidak mungkin menjadi lebih kuat. Hanya bisa mempertahankan hidup saja. Sumber dari manusia super tingkat uskup, bagi diriku sekarang, hanyalah seperti daging semut, hampir tidak memberikan manfaat. Zhang Yi mengangkat satu jari, ujung jarinya dililit oleh seberkas kekuatan kehampaan berwarna hitam. Dalam beberapa tahun terakhir, aku juga telah melahap beberapa sumber tingkat uskup, tetapi peningkatan indeks kekuatan hampir terhenti. Ini membuatku memahami kenyataan yang kejam. Jika ingin terus melangkah di jalan tingkat kesatria, maka harus memburu mereka yang setingkat, bahkan yang lebih tinggi. Ini adalah perampasan berbentuk piramida. Semakin ke atas, tangganya semakin curam, dan batu pijakannya semakin sulit ditemukan. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Lu Keran menopang dagunya sambil berpikir, lalu bergumam. Jika berbagai ras bisa mempertahankan keseimbangan, alasan ras tingkat atas tidak memusnahkan ras lain. Mungkinkah karena mereka menunggu buahnya matang, baru bertindak? Suara yang Xin menjadi rendah. Mungkin jika dipikir lebih dalam, alasan di era ketika bangsa Druk menguasai segalanya, tetap selalu ada api peradaban yang tersisa di setiap zaman. Adalah karena mereka menanam benih lalu menunggu untuk memanen di masa depan. Kata-kata itu membuat semua orang terkejut, merasakan tekanan besar. Zhang Yi juga teringat tanda iblis yang pernah ditanamkan Mammon dan Samael di tubuhnya. Itu adalah sebuah tanda, seperti tali merah yang diikatkan pada ginseng yang belum matang oleh para pemetiknya, hanya untuk menunggu waktu yang tepat untuk memanen. Tidak perlu memikirkan hal-hal rumit seperti itu. Cara menyelesaikan semua masalah hanyalah satu, menjadi cukup kuat. Selama kita cukup kuat, semua perhitungan dan niat jahat akan runtuh dengan sendirinya. Zhang Yi berkata dengan tenang. Namun untungnya, kali ini kita cukup beruntung. Ada 5 orang bodoh yang datang menyerahkan diri. Zhang Yi melambaikan tangannya. Seperti biasa, dibagi sesuai kebutuhan. Tapi kekuatan inti diprioritaskan. Tatapannya menyapu semua orang, penuh otoritas yang tidak bisa diragukan.
KR, Hua Hua, Guru Liang, Paman Yu, Xu Pangzi, dan juga Keran. Kalian sekarang bisa menyerap sumber tingkat uskup. Sambil berkata demikian, ia menjentikkan jarinya. 10 bola cahaya yang menyilaukan terbang keluar. Masing-masing masuk ke dalam tubuh 4 orang dan 1 kucing. Ini 2 bagian sumber tingkat uskup untuk masing-masing orang. Cukup untuk akumulasi tingkat kehidupan kalian. Xu Pangzi memegang sumber di tangannya dengan penuh semangat. Terima kasih, bos. Sedangkan Li Yangyang, Zhang Yi memberinya 1 sumber tingkat uskup yang paling lemah. Bagaimanapun, kekuatannya adalah yang paling rendah dan juga anggota tim yang paling kurang dipercaya oleh Zhang Yi. Dalam peringkatnya, dia berada di posisi paling bawah. Li Yangyang tidak berani mengajukan keberatan sedikit pun. Bahkan dia sangat paham, jika bukan karena mempertimbangkan Xu Pangzi, dia bahkan tidak berhak mendapatkan sumber ini. Kemudian, Zhang Yi memandang Yang Xinxin. Sebagai otak tim, sekaligus titik output terkuat selain dirinya, Zhang Yi selalu memberikan perlakuan terbaik kepadanya. Xinxin, yang ini untukmu. Zhang Yi mendorong sumber berbentuk mata vertikal emas milik Gu Chawen ke depan Yang Xinxin. Ini adalah sumber dari pengguna kekuatan mental, sangat cocok dengan atribut kekuatanmu. Setelah menyerapnya, kemampuan kontrol mentalmu akan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Yang Xinxin tidak menolak. Ia melangkah maju. Telapak tangannya yang putih mengangkat cahaya emas itu dengan lembut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku mengerti. Terima kasih, Kak Zhang Yi. Aku akan segera mencerna kekuatannya. Lu Keran juga bertanya dengan patuh di sampingnya. Kak Zhang Yi, kapan kita mulai pengasingan latihan? Sekarang. Tatapan Zhang Yi menyala saat melihat 4 sumber tingkat kesatria yang tersisa. Itu adalah kekuatan milik Kroba, Gushan, Kong, dan Dewa Ame no Minakanushi. Ia hanya menyisakan 4 sumber tingkat uskup. Sumber dari 4 orang ini setingkat dengannya, sehingga tidak bisa sepenuhnya diserap dalam waktu singkat, tetapi cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Zhang Yi memberikan perintah. Semua masuk pengasingan. Sebelum kita mencerna sepenuhnya makanan yang sudah kita dapatkan, kita tidak akan pergi kemanapun. Semua orang mengangguk, menerima perintah, kembali ke kamar masing-masing, menutup rapat pintu paduan logam, dan mulai menyerap kekuatan sumber yang kuat itu. Pintu ruang latihan tertutup rapat. Setengah bulan kemudian, dengan suara gemuruh mekanis yang berat, pintu ruang latihan perlahan terbuka. Gelombang tekanan yang mencekik langsung menyapu seluruh kapal Dreamer. Itu bukan sekadar kebocoran energi, melainkan tekanan yang berasal dari tingkat kehidupan. Seperti makhluk tingkat rendah yang secara naluriah merasa takut saat menghadapi makhluk tingkat tinggi. Zhang Yi berjalan keluar. Penampilannya tampak tidak berubah, tetapi kedua matanya menjadi semakin dalam, seolah menyimpan 2 alam semesta di dalamnya. Di mata kirinya, cahaya dan bayangan terdistorsi secara ilusif, berisi gambaran masa depan dalam 5 detik. Di mata kanannya, kegelapan yang dalam, dengan kekuatan ruang yang bergolak. Kekuatan dari 4 sumber tingkat kesatria telah sebagian besar diserap dan diasimilasikan olehnya. Ia melihat telapak tangannya sendiri, merasakan kekuatan luas yang mengalir di dalam tubuhnya. Indeks kekuatan 61.000 poin. Akhirnya, Zhang Yi menghela napas panjang. Aku telah melewati batas itu. 60.000 poin adalah sebuah garis pemisah besar dalam tingkat kesatria. Di bawah 60.000 poin adalah kesatria putih yang mengandalkan kekuatan fisik dan energi yang kuat untuk menghasilkan serangan. Sedangkan menembus 60.000 poin berarti secara resmi memasuki ranah kesatria hitam. Kesatria hitam berarti mulai menyentuh kode dasar alam semesta. Tidak lagi sekadar menggunakan energi, melainkan mulai mengintervensi aturan alam semesta, mewujudkan kebangkitan dan perubahan kualitatif dari kemampuan diri. Selamat, Kakak Zhang Yi. Yang Xinxin segera menghampiri. Auranya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kemajuanmu juga tidak kecil. Zhang Yi langsung melihat kondisi sebenarnya dari Yang Xinxin. 55.000 poin? Sepertinya sumber asal Gu Chawen itu memang sangat cocok untukmu.
Yang Xingxin mengangguk. Perubahan kualitatif pada kekuatan mental membuat daya komputasi otakku meningkat setidaknya 10 kali lipat. Jika aku harus menghadapi firewall seperti kapal perang ras kuno itu lagi, aku hanya membutuhkan 1 detik untuk menembusnya. Sambil berbicara, telapak tangannya yang putih tanpa celah dengan lembut menyapu udara. Ruang di sekitarnya mengalami perubahan aneh. Kehampaan yang semula kosong tiba-tiba berubah menjadi lapisan pola mosaik, lalu perlahan kembali ke bentuk realitas semula. Ini adalah kemampuan yang dapat memengaruhi struktur dasar alam semesta nyata. Hanya saja untuk saat ini, jangkauan pengaruhnya masih terlalu kecil dan kekuatannya belum cukup besar. Yang Xingxin berkata dengan tenang, "Menurut perkiraanku, jika bisa mencapai tingkat omega yang melambangkan wilayah tak terbatas, aku bahkan bisa langsung mengubah bintang menjadi bentuk energi paling murni." Zhang Yi mengangguk. "Jalan kita masih panjang, kita jalani saja perlahan." Tak lama kemudian, yang lain juga keluar dari masa kultivasi mereka satu persatu. Kecepatan mereka dalam menyerap sumber asal tentu tidak bisa menandingi Zhang Yi dan Yang Xingxin yang telah mengalami pembaptisan, tetapi jumlah yang mereka serap juga lebih sedikit. Ditambah lagi dengan metode meditasi yang diajarkan oleh bangsa bulan. Kecepatan mereka tetap tergolong cepat. Paman Yu, Xu Pangzi, dan yang lainnya pada umumnya meningkatkan indeks kemampuan mereka ke kisaran 30.000 hingga 40.000 poin. Meskipun masih ada jarak dari tingkat kasatria, jika ditempatkan di bumi, mereka sudah cukup untuk menyapu satu wilayah sebagai dewa iblis. Namun, yang paling mengejutkan adalah Li Yangyang. Gadis yang awalnya hanya seorang prajurit biasa dari Garda Longming itu, dalam masa pengasingan kali ini, indeks kemampuannya melonjak hingga 32.000 poin. Ini, Lu Keran memegang perangkat elektronik di tangannya, menatap data Li Yangyang dengan ekspresi rumit, lalu menghela napas. "Aku setiap hari mati-matian melakukan riset dan memodifikasi peralatan, baru susah payah mencapai lebih dari 30.000 poin. Kakak Yangyang hanya mengasingkan diri, sebentar saja sudah melampauiku." Yang Xingxin hanya berkata dengan tenang, "Di dunia ini memang tidak pernah kekurangan orang jenius. Terkadang, kesempatan dan bakat jauh lebih penting daripada kerja keras." Di antara mereka, yang benar-benar bisa disebut jenius tingkat dunia, sebenarnya hanya Yang Xingxin seorang. Sedangkan baik Yang Xingxin, Liang Yue, maupun Zhang Yi hanyalah jenius di antara orang biasa. Jika dilihat dari satu negara, dengan 1,4 miliar penduduk, mereka tidak terlalu menonjol. Sebaliknya, Li Yangyang adalah elit yang diseleksi dari masa kejayaan wilayah Xinjing, sehingga bakatnya secara alami lebih kuat dibanding Xu Pangzi, Paman Yu, dan lainnya. Namun hingga hari ini, baik Zhang Yi maupun Lu Keran sudah termasuk tokoh puncak di antara generasi ke-6. Bahkan Paman Yu dan Xu Pangzi juga sudah menjadi petarung tingkat lapis kedua atau ketiga. Kesempatan, keberanian, serta memilih jalan yang benar sebenarnya lebih penting daripada bakat. Zhang Yi menepuk bahu Lu Keran. "Nilaimu tidak terletak pada angka kekuatan tempur. Kamu bisa memperbaiki kapal Dreamer. Apakah Li Yangyang bisa? Setiap orang punya posisinya masing-masing. Lagi pula, kakak Zhang Yi masih membutuhkanmu untuk membuat senjata yang lebih kuat." Setelah menghibur Lu Keran, Zhang Yi mengalihkan pandangannya ke luar jendela kabin. Di sana, koridor bintang raksasa masih berputar dengan tenang, seperti mata yang dalam, mengawasi mereka. Benda langit raksasa itu kini masih berjarak puluhan ribu kilometer dari mereka, tetapi terlihat seolah sangat dekat, seakan-akan bisa menelan segalanya kapan saja. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang Xingxin berjalan ke sisi Zhang Yi, memandang koridor bintang yang megah sekaligus aneh itu. "Kekuatan kita sekarang sudah meningkat pesat. Haruskah kita masuk untuk menjelajah?" Menurut legenda ras Jepang, di dalam koridor bintang tersimpan warisan peradaban dari era sebelumnya, bahkan rahasia untuk menjadi Omega. Ras bintang yang pernah membuat bangsa Druk hanya bisa bertahan hidup dengan memakan batu, dan tanah tentu memiliki keberadaan tingkat Omega. Dan bagaimana menjadi tak terbatas, tentu saja adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh Zhang Yi. Zhang Yi mengerutkan kening. Jari-jarinya mengetuk bingkai jendela secara berirama.
Itu adalah kebiasaannya saat berpikir. Godaannya memang besar, tapi tempat ini memberiku firasat yang sangat buruk. Intuisi spiritual Zhang Yi telah berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Sebagai pengguna kemampuan waktu, ia sangat sensitif terhadap aura bahaya. Itu adalah semacam naluri untuk merasakan kejadian yang akan terjadi di garis waktu masa depan. Saat ini, ketika menatap koridor itu, hatinya selalu diselimuti rasa gentar yang tidak bisa dihilangkan. Perasaan berdebar ini, bahkan setelah aku naik ke tingkat ksatria hitam, masih belum hilang. Bahkan, karena persepsiku menjadi lebih kuat, justru terasa semakin berbahaya. Zhang Yi bergumam, namun kita sudah sampai di sini. Kalau langsung berbalik pergi, mungkin kita akan melewatkan kesempatan besar. Bagaimana jika di dalamnya benar-benar ada sesuatu yang bisa mengakhiri kiamat terkutuk ini? Ia berbalik, dengan sedikit kesal menggosok ujung jarinya. Andai saja tadi aku tidak membunuh dewa utama Ameno Minakanushi itu terlalu cepat. Seharusnya aku tipu dia datang ke sini, lalu kamu menembaknya sekali, mengendalikannya dulu. Ini hanyalah keluhan Zhang Yi. Dengan kewaspadaan 5 ras besar terhadapnya, mustahil mereka akan naik ke kapal sendirian untuk menemui Zhang Yi. Maksudmu orang dari ras Zepan itu? Tanya Yang Xin. Benar. Zhang Yi mengangguk. Ras Zepan mengklaim mewarisi budaya Jomon kuno, dan budaya Jomon dalam legenda memiliki hubungan yang sangat erat dengan ras bintang. Orang tua itu pasti tahu rahasia tentang koridor bintang. Saat itu ia terlalu tenggelam dalam pertempuran, hanya fokus mengambil sumber asal, lalu langsung membunuhnya. Sekarang dipikir-pikir, itulah harga dari kurangnya informasi. Kilatan ganas melintas di mata Zhang Yi. Atau, kita kembali dulu ke bumi? Hal pertama yang kita lakukan adalah memusnahkan negara Zepan. Meskipun yang tua sudah tidak ada, basis data mereka dan para tetua seharusnya masih ada. Kita bisa langsung membaca jiwa atau merebut basis data mereka. Pasti bisa menemukan petunjuk. Ini adalah cara berpikir khas Zhang Yi. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah, maka selesaikan orang yang memegang jawaban atas masalah itu. Itu juga bukan ide yang buruk. Yang Xin menganalisis dengan tenang. Namun perjalanan pergi pulang, bahkan dengan lompatan ruang, tetap memakan waktu cukup lama. Selain itu, pembukaan koridor bintang tidak menentu. Bagaimana jika saat kita kembali, itu sudah tertutup? Zhang Yi terdiam. Memang, kesempatan tidak datang 2 kali. Saat mereka pergi dan kembali, mungkin sudah lebih dari 1 tahun berlalu. Namun waktu tidak menunggu siapapun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setahun kemudian? Zhang Yi kembali menatap koridor langit berbintang. Dari sudut ini, pita cahaya biru raksasa itu berputar dan saling bersilangan. Di tengahnya terhubung oleh tak terhitung jembatan energi horizontal. Jika diperhatikan dengan saksama, kamu akan menyadari bahwa itu bukanlah satu jalur utuh, melainkan seperti 2 pita biru raksasa yang menyatu, saling melilit dan perlahan berpilin. Xin, lihat bentuknya, kata Zhang Yi tiba-tiba. Yang Xin menyesuaikan sudut pengamatan. Struktur helix ganda. Sangat standar, helix ganda. Mirip DNA. Zhang Yi menyipitkan matanya. Mirip. Atau lebih tepatnya, persis sama. Suara Yang Xin pun menjadi serius. Arsitektur makrokosmos yang menampilkan struktur esensial kehidupan mikrokosmos. Ini jelas bukan terbentuk secara alami. Ini sengaja dibuat oleh ras langit berbintang. Entah ini jebakan atau harta karun, tetap harus dilihat. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Akhirnya mengambil keputusan. Zhou Ke'er yang mendengar itu tampak cemas. Ia berlari mendekat dan memeluk lengan Zhang Yi, menatapnya dengan khawatir. Zhang Yi, kalau kamu belum yakin dengan tempat ini, lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, ini terlalu berbahaya. Lebih baik kita kembali ke bumi dulu, kumpulkan dan susun informasi, lalu baru pertimbangkan untuk melakukan ini. Zhang Yi menatap kekasihnya, tersenyum, lalu dengan lembut menepuk punggung tangannya yang halus. Tenang saja, aku tidak bodoh. Aku tidak akan masuk dengan tubuh asliku. Maksudmu? Zhou Ke'er berkedip dan segera mendapatkan jawabannya. Zhang Yi membalikkan pergelangan tangannya.
dan satu set baju zirah hitam pekat seperti tinta muncul di lantai ruang kendali utama. Zirah Dewa Iblis. Ini adalah zirah tempur tingkat tinggi yang dibuat oleh Lukeran menggunakan berbagai logam langka, dipadukan dengan teknologi alien yang dibawa kembali oleh Zhang Yi. Meskipun Zhang Yi sudah memiliki pakaian tempur Kaisar Putih, ia tetap menyimpan zirah ini karena berbeda dari pakaian tempur biasa. Zirah ini tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, yang lebih penting, ia bukan sekadar zirah, melainkan juga bentuk kehidupan mekanis yang dapat bertindak secara mandiri dan bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh Zhang Yi. Aku akan mengendalikannya dari jarak jauh untuk masuk ke dalam koridor langit berbintang dan melakukan penyelidikan. Dengan begitu, meskipun terjadi sesuatu, tidak akan menjadi masalah besar. Joker pun tersenyum. Seperti biasa, kamu selalu memikirkan segalanya dengan matang. Hubungkan neuron. Zhang Yi mengenakan perangkat sensor mirip helm VR. Pada detik berikutnya, mata zirah Dewa Iblis di lantai menyala merah, dan ia pun hidup. Aku akan segera kembali. Jika terjadi sesuatu, segera putuskan koneksi, tidak perlu pedulikan zirah ini. Zhang Yi memberi instruksi kepada Lukeran. Baik, kakak Zhang Yi. Lukeran segera mengoperasikan konsol. Penguat sinyal telah diaktifkan. Sinkronisasi gambar waktu nyata dimulai. Swoosh! Di bawah kendali Zhang Yi, zirah Dewa Iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari kapal Mengxiangjia, tanpa ragu menerobos ke dalam koridor langit. Berbintang yang dalam dan misterius itu. Seiring jarak semakin dekat, daya tarik mengerikan. Itu meningkat secara eksponensial. Banyak asteroid di sekitarnya tersedot masuk, dan saat menyentuh tepi koridor, mereka hancur seketika menjadi bubuk, seperti biskuit yang dipukul palu besar. Gelombang pasang gravitasi yang luar biasa kuat. Zhang Yi yang berada dalam mode kendali bisa merasakannya langsung, tetapi dengan kekuatan tingkat ksatria hitam, ia memaksa menstabilkan tubuhnya. Sirkuit energi merah di permukaan zirah Dewa Iblis menyala, dengan keras menahan gaya sobekan tersebut. Masuk! Saat menembus pusaran kosmik biru raksasa itu, pemandangan di depan berubah seketika. Tidak ada reruntuhan kuno seperti yang dibayangkan. Juga tidak ada harta karun berserakan di mana-mana tempat ini. Seperti bagian dalam sebuah sel raksasa. Ruang-ruang independen besar seperti gelembung mengapung di dalam kehampaan. Di dalam setiap gelembung, seolah-olah sedang berlangsung proses peradaban yang berbeda, atau sistem ekologi aneh tertentu. Ini cikal bakal dunia. Zhang Yi tak bisa menahan diri untuk berseru. Sebagai pengguna kemampuan ruang tingkat atas, ia sangat memahami apa itu semua. Gelembung-gelembung ruang itu tampak tidak terlalu besar, kira-kira berdiameter puluhan kilometer, seperti asteroid kecil. Namun ruang di dalamnya pasti sangat luas. Sosok Ling muncul tidak jauh dari Zhang Yi. Ia diam mengamati gambar yang disinkronkan dan diproyeksikan di udara. Melihat itu, Ling hanya mengangguk ringan. Ini hanyalah penerapan teknologi ruang yang sangat biasa. Tidak ada yang perlu terlalu dikejutkan. Bagi peradaban tingkat tinggi, menggunakan teknologi pelipatan ruang untuk menciptakan dunia independen bukanlah hal yang terlalu sulit. Lagi pula, secara prinsip ini bukanlah penciptaan, melainkan hanya melipat ruang dari alam semesta permukaan. Sebagai contoh, seperti melipat kain pakaian untuk membentuk ruang khusus. Bagi Ling, teknologi ini hanya layak diberi komentar singkat, tetapi bagi yang lain, hati mereka berguncang hebat seperti badai. Bagaimanapun, teknologi seperti ini jauh melampaui kemampuan mereka. Zhang Yi mengendalikan zirah Dewa Iblis, tidak berani terbang terlalu cepat. Ia perlahan mendekati salah satu gelembung ruang. Secara samar, ia bahkan bisa mengamati sebagian kondisi di dalamnya dari luar. Dunia gelembung itu bukan mati, melainkan hidup. Sepertinya ras langit berbintang yang menciptakan dunia-dunia ini sengaja membuatnya agar bisa diamati langsung dari luar. Ia melihat beberapa dunia yang telah hancur, juga beberapa dunia aneh dengan kehidupan yang ganjil. Ras langit berbintang. Mereka ingin menjadi dewa. Zhang Yi berseru kaget. Mereka menciptakan dunia mereka sendiri, sekaligus menciptakan kehidupan.
menciptakan tubuh makhluk hidup dari materi organik, lalu mencuri fragmen eter sang pencipta untuk disuntikkan ke dalamnya, membentuk kehidupan baru. Ia pernah melihat Mammon dan Samael melakukannya. Ini seperti mencuri api langit, tindakan untuk merebut otoritas para dewa. Yang Shinsin juga tak bisa menahan diri untuk menarik napas tajam. Ras langit berbintang ini benar-benar bertindak tanpa batas. Tak heran akhirnya mereka ditinggalkan oleh Kagago. Tatapan Ling menunjukkan sedikit emosi yang rumit, karena ia juga merupakan kehidupan buatan. Hanya saja bukan kehidupan mekanis, melainkan kehidupan yang benar-benar sempurna, yang diciptakan melalui teknologi ras Yihen. Teknologi ras Yihen mampu merakit molekul hingga tingkat sel secara manual. Ini benar-benar wilayah yang mendekati dewa. Zhang Yi melihat ke dalam koridor itu, pada gelembung-gelembung ruang raksasa tersebut. Namun ia tidak berani masuk langsung ke dalamnya. Ia tidak tahu bahaya apa yang ada di dalam, sehingga memilih untuk terus bergerak perlahan menuju kedalaman koridor. Bagaimanapun, ini hanyalah area pintu masuk. Reruntuhan ras langit. Berbintang bukanlah tempat ujian. Tidak ada yang sengaja meninggalkan rintangan apapun. Kekosongannya begitu luas hingga terasa hampa. Zhang Yi mengendalikan zirah Dewa Iblis terbang cukup lama, namun tetap belum memasuki bagian dalam ruang raksasa itu. Namun, ketika ia mencapai jarak tertentu, tiba-tiba sesuatu yang berbeda muncul. Dari salah satu gelembung ruang, melayang keluar sebuah benda tak dikenal yang sangat besar. Sekilas tampak seperti kantong plastik raksasa, berukuran ratusan meter. Namun saat benda itu terdeteksi oleh Zhang Yi, ia segera melayang perlahan dan bergerak ke arah Zhang Yi. Mereka tidak memiliki wujud fisik. Seluruh tubuh mereka tersusun dari energi spiritual murni, dan bentuknya pun tidak tetap. Kadang menyerupai sosok manusia, kadang seperti makhluk bertentakel, kadang seperti segumpal kabut. Ini adalah entitas pengembara dalam bentuk spiritual. Alis Ling berkerut, dan ia segera memberi peringatan kepada Zhang Yi. Zhang Yi gege, hati-hati dengan benda itu. Jauhi mereka. Saat ini, Zhang Yi mengendalikan armor Dewa Iblis dengan hati-hati, mengitari sebuah meteor, mencoba mendekati salah satu gelembung untuk melihat lebih jelas. Setelah mendengar peringatan Ling, ia langsung menghentikan gerakannya. Matanya tertuju pada sesuatu yang melayang mendekat, menyerupai kantong plastik raksasa. Ia tidak memiliki fitur wajah, tetapi pada saat itu, Zhang Yi merasakan seolah ada sebuah tatapan yang menembus kehampaan dan menguncinya dengan kuat, atau lebih tepatnya, mengunci armor Dewa Iblis. Tidak ada tanda-tanda fluktuasi energi. Tidak ada gerakan untuk mengaktifkan kemampuan apapun. Entitas pengembara itu hanya melirik ke arah ini. Boom! Zhang Yi hanya merasakan sakit yang luar biasa di dalam pikirannya. Seolah seseorang menusukkan besi panas yang membara langsung ke dalam korteks otaknya. Di layar besar kapal Meng Xiangjia, semua orang dengan ketakutan menyaksikan bahwa armor Dewa Iblis yang tak tertembus, bahkan mampu menahan ledakan nuklir, langsung terurai dari tingkat molekul hanya dalam sekejap tatapan entitas itu. Tidak ada ledakan, tidak ada kobaran api. Seperti gambar pensil yang dihapus dengan penghapus, ia langsung berubah menjadi debu paling dasar di alam semesta. Di ruang kendali utama, Zhang Yi tiba-tiba melepas helmnya dan mengerang kesakitan. 2 aliran darah mengalir keluar dari hidungnya. Lauda! Zhang Yi gege! Semua orang terkejut dan segera berlari mendekat. Wajah Zhang Yi pucat pasi. Ia terengah-engah, napasnya berat, dan matanya dipenuhi keterkejutan yang sulit dipercaya. Cepat! Pergi! Ia meraih lengan Lukeran dengan kuat. Jari-jarinya memutih karena terlalu kuat mencengkeram. Segera kembali, sekarang juga. Cepat! Suara Zhang Yi bergetar. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh mereka sebelumnya. Bahkan saat menghadapi aliansi 5 ras, bahkan dalam situasi putus asa yang pasti berujung kematian, Zhang Yi tidak pernah kehilangan kendali seperti ini. Makhluk itu, entitas pengembara itu, Zhang Yi menelan ludah, memaksa menekan rasa sakit di kepalanya.
Hanya dengan satu tatapan saja, sudah bisa menghancurkan armor dewa iblis. Kekuatannya pasti tidak kalah dariku saat ini. Bahkan, mungkin lebih kuat. Dan lagi, tempat itu penuh dengan makhluk seperti itu. Hanya dengan sekilas, aku melihat di kedalaman koridor langit berbintang. Jumlahnya sangat banyak. Mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu. Mendengar itu, semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Puluhan ribu monster setingkat kesatria hitam. Konsep macam apa itu? Itu adalah kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan seluruh peradaban alam semesta. Koridor langit berbintang itu bukanlah tempat peluang, melainkan kuburan para dewa. Keran, aktifkan mesin dengan daya maksimum. Sin, hitung koordinat lompatan ruang. Kemana saja tidak masalah, yang penting menjauh dari sini. Baik, kapal Mengsiang Jia melesat seperti kelinci yang ketakutan. Bagian belakangnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Mesin lompatan ruang beroperasi melebihi batas. Untungnya, Zhang Yi sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk sebelumnya. Kapal itu dengan cepat memulai prosedur pelarian. Gesequazen. Ruang terdistorsi, dan kapal itu menghilang seketika dari tempatnya. Beberapa detik setelah mereka menghilang, di pintu masuk pusaran biru koridor langit berbintang, energi tiba-tiba bergejolak hebat. Titik-titik cahaya yang mengembara mulai berkumpul, dan akhirnya membentuk sebuah mata raksasa yang melintang di angkasa. Itu adalah mata yang sepenuhnya tersusun dari cahaya, dingin, tanpa emosi, dan berada di atas segalanya. Mata itu perlahan berputar, menembus lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan tepat mengarah ke arah tempat Mengsiang Jia, menghilang melalui lompatan. Mata itu hanya menatap selama sesaat, lalu perlahan menghilang. Seolah-olah di matanya, itu hanyalah seekor serangga yang sedikit lebih kuat. Jika ia melarikan diri, maka biarlah. Tidak layak untuk dikejar. Namun, tatapan sesaat itu, melalui hubungan sebab akibat ruang dan waktu yang jauh, membuat Zhang Yi, yang sudah berada di dalam terowongan lompatan, sekali lagi merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah jatuh ke dalam jurang es kapal Mengsiang Jia, meluncur di alam semesta yang gelap gulita. Di luar sunyi senyap, hanya cahaya bintang di kejauhan yang tertarik menjadi garis-garis tipis, seolah belum pulih dari perburuan barusan. Di jembatan kapal, cahaya diredupkan. Hanya beberapa layar holografik yang berkedip. Semua orang menatap Zhang Yi dengan tatapan kosong. Belum lama ini, mereka baru saja menyaksikan Zhang Yi seorang diri memusnahkan aliansi 5 ras. Namun sekarang, mereka melihatnya dengan hidung berdarah, lantai kabin ternodai merah, dan napasnya terengah-engah. Koridor langit berbintang. Sebenarnya tempat seperti apa itu? Zhou Ke segera menghampiri. Kedua tangannya memancarkan cahaya putih susu dan diletakkan di punggung Zhang Yi. Kemampuan yang tak mati diaktifkan menyembuhkan semua luka pada tubuh Zhang Yi. Zhang Yi, kamu tidak apa-apa? Zhou Ke bertanya dengan cemas. Zhang Yi mengambil handuk dari tangan Li Yangyang dan membersihkan darah di hidungnya, lalu berkata dengan tenang, "Tidak masalah besar, hanya sarafku terkena benturan kuat memicu reaksi stres. Tidak akan merusak bagian inti." Zhou Ke memastikan hal itu, lalu akhirnya menghela napas lega. Kapal Mengsiang Jia melaju dengan kecepatan penuh, menjauh dari wilayah berbahaya itu. Zhang Yi berjalan ke jendela kapal. Dari sana, ia masih bisa melihat koridor langit berbintang yang sangat besar. Tatapannya menjadi berat. Aku mengerti sekarang. Inilah jebakan pembunuhan sebenarnya yang disiapkan 5 ras untukku. Jika tidak ada yang menunjukkan jalan yang benar, dan aku masuk begitu saja, bahkan aku yang sekarang pun bisa mengalami kecelakaan. Benar-benar licik. Zhang Yi menggertakkan giginya, wajahnya penuh amarah. Kedua tangannya mengepal di belakang punggung. Perasaan bahaya seperti itu sudah lama tidak ia rasakan. Bahkan saat berbicara dengan ras Druk pun tidak terasa seperti ini. Tentu saja, baik Mammon maupun Samael memandangnya hanya seperti serangga cerdas, sehingga tidak benar-benar menunjukkan niat membunuh. Namun, makhluk pengembara spiritual tadi benar-benar ingin melenyapkan semua yang memasuki koridor langit berbintang.
makhluk-makhluk itu, apakah mereka adalah anggota ras langit berbintang yang belum mati? Apakah wujud asli mereka memang seperti itu? Xu Pangzi membuka matanya lebar-lebar, bertanya dengan tercengang. Aku juga tidak tahu. Zhang Yi menoleh ke arah Ling. Ling, bisa jelaskan pada kami? Ya, ingat Ling pernah mengatakan bahwa ras langit berbintang sudah benar-benar musnah. Jika tidak, dengan permusuhan mereka terhadap ras Druk yang berlangsung selama miliaran tahun, koridor ini pasti akan terus diawasi oleh ras Druk. Ling sedikit mengangkat alis, lalu berkata dengan tenang, Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu berkata, Di dunia ini masih ada hal yang tidak kamu ketahui. Omong kosong, banyak sekali yang tidak aku tahu. Kamu kira aku ini dewa yang maha tahu? Ling memutar matanya, tampak agak kesal. Pada masa puncaknya, kekuatan ras langit berbintang bahkan mendekati ras Yihen. Mereka memiliki banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Di negara Huaxu ada pepatah lama, kapal yang sudah rusak pun masih memiliki 3 kati paku. Meskipun telah runtuh, di dalam peninggalan mereka masih ada hal-hal yang tidak bisa kalian sentuh.